Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini, setiap manusia mendambakan rezeki yang melimpah dan hidup dalam kecukupan. Namun, kekayaan sejati tidak semata-mata diukur dari harta yang menumpuk, melainkan juga dari ketenangan hati, keberkahan, dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan Islam, kekayaan yang diridhoi Allah bukanlah sekedar materi, tapi juga mencakup kekayaan jiwa yang mengantarkan seseorang kepada ketenangan dan keberkahan dunia akhirat. Seringkali, seseorang tidak menyadari bahwa Allah sedang mempersiapkannya untuk menerima limpahan rezeki. Sebab, tanda-tanda tersebut tidak selalu hadir dalam bentuk uang atau harta benda, melainkan melalui perubahan hati, akhlak, dan hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Maka penting bagi kita untuk memahami bagaimana Allah memberikan sinyal atau petunjuk bahwa kekayaan akan menghampiri seorang hamba yang dikehendakinya. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, terdapat beberapa tanda yang menunjukkan bahwa Allah akan melimpahkan kekayaan kepada seseorang. Tanda-tanda ini mencerminkan proses pembentukan jiwa yang matang secara spiritual dan emosional yang layak menerima amanah kekayaan. Di antara tanda-tanda tersebut adalah ketenangan hati, rasa syukur atas hal kecil, ujian kesabaran yang dihadapi dengan tawakal, menjauhnya sifat iri, serta sering berbuat baik tanpa pamrih. 1. Ketenangan hati, kunci utama rezeki dan kekayaan. Ketenangan hati merupakan keadaan batin yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Ketenangan hati bukan hanya terjadi ketika seseorang berada dalam keadaan kaya atau berkecukupan materi, tetapi lebih pada pemahaman dan keyakinan dalam diri bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup adalah takdir Allah yang terbaik. Ketika seseorang merasakan ketenangan hati, ia tidak terpengaruh oleh kekurangan ataupun kekayaan duniawi. Sebaliknya, ia merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan merasa bahwa Allah selalu mencukupi kebutuhannya. Seseorang yang tenang hatinya akan merasa cukup meskipun tidak memiliki banyak harta, karena hatinya dipenuhi dengan rasa tawakal, berserah diri kepada Allah. Dalam keadaan demikian, ia tidak mudah merasa cemas, khawatir, atau tertekan oleh keadaan yang serba kekurangan. Sebaliknya, seseorang yang tidak merasa tenang dalam hatinya, selalu merasa kurang meskipun sudah memiliki banyak harta, akan selalu merasa gelisah dan terjebak dalam pencarian duniawi yang tak pernah selesai. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Ayat ini memberikan penekanan bahwa ketenangan hati hanya bisa dicapai dengan selalu mengingat Allah. Hati yang selalu berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah tidak akan terguncang meskipun berada dalam kesulitan. Allah memberikan ketenangan pada hambanya yang ikhlas dan selalu bersandar kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sejati adalah kekayaan hati." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menekankan bahwa kekayaan yang sejati adalah ketenangan hati. Meskipun seseorang tidak memiliki banyak harta, jika hatinya merasa cukup, itulah kekayaan yang sebenarnya. Ini adalah tanda bahwa seseorang sedang dipersiapkan untuk menerima kekayaan duniawi dengan penuh berkah, karena ia memiliki sikap yang benar terhadap harta. 2. Anda mulai lebih bersyukur untuk hal-hal kecil.
Bersyukur adalah tanda kesadaran seorang hamba bahwa segala sesuatu yang dimilikinya adalah anugerah dari Allah. Tidak hanya bersyukur untuk hal-hal besar dalam hidup, tetapi juga untuk hal-hal kecil yang seringkali diabaikan oleh banyak orang. Ketika seseorang mampu bersyukur atas hal-hal kecil, maka ia sedang membangun sikap yang penuh rasa syukur dan sadar akan nikmat Allah yang tak terhitung jumlahnya. Syukur bukan hanya diungkapkan dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata, seperti menghargai setiap nikmat, baik itu berupa harta, kesehatan, kebahagiaan, ataupun rezeki lainnya. Orang yang bisa bersyukur atas hal-hal kecil akan mendapatkan nikmat yang lebih besar, dan ini adalah salah satu tanda bahwa Allah akan memberikan kekayaan kepada orang tersebut. Orang yang bersyukur, hatinya dipenuhi dengan rasa puas dan lapang, dan Allah menjanjikan akan menambah nikmat kepada orang tersebut. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Ayat ini menunjukkan bahwa syukur adalah kunci utama untuk mendapatkan lebih banyak nikmat. Orang yang bersyukur, meskipun mendapatkan sedikit, hatinya merasa cukup, dan Allah akan menambah nikmatnya. Inilah salah satu tanda bahwa Allah sedang mempersiapkan seseorang untuk menerima kekayaan yang lebih besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Karena hal itu lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dengan melihat orang yang lebih sedikit rezekinya daripada kita. Dengan demikian, kita akan lebih menghargai apa yang sudah diberikan Allah, bahkan untuk hal-hal yang kecil sekalipun. 3. Anda diuji dengan kesabaran dan menghadapinya dengan tawakal. Kesabaran adalah kualitas jiwa yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian kepada hambanya di luar kemampuan mereka, dan setiap ujian yang diberikan memiliki tujuan untuk menguji ketahanan iman dan memperbaiki kualitas diri. Seseorang yang diberi ujian dan mampu menghadapinya dengan sabar adalah orang yang siap menerima keberkahan hidup, termasuk rezeki dan kekayaan yang lebih besar. Ujian kehidupan seringkali datang dalam bentuk kesulitan finansial, sakit, kehilangan, atau kesulitan lainnya. Namun, orang yang sabar akan menghadapi semua ujian tersebut dengan tawakal kepada Allah, meyakini bahwa setiap ujian adalah bagian dari rencananya yang terbaik. Tawakal adalah sikap pasrah dan percaya bahwa setelah usaha maksimal, hasil yang diberikan Allah adalah yang terbaik. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155-157, "Sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, 'Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun,' sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanyalah kami kembali." Ayat ini menunjukkan bahwa kesabaran adalah kualitas yang sangat dihargai oleh Allah. Orang yang sabar dalam menghadapi ujian hidup akan diberikan ganjaran yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Dia akan memberi kalian rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Burung itu pergi pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengajarkan kita bahwa tawakal yang benar akan membuat Allah memberikan rezeki yang cukup, bahkan tanpa disangka-sangka. Tawakal tidak hanya berharap tanpa usaha, tetapi juga berusaha maksimal dan kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. 4. Anda merasa mulai menjauhi sifat hasad dan iri. Hasad atau iri hati adalah penyakit hati yang sangat berbahaya dalam Islam. Orang yang memiliki sifat iri cenderung merasa tidak puas dengan apa yang dimilikinya dan menginginkan agar orang lain kehilangan nikmat yang dimilikinya.
Hal ini dapat menghambat datangnya berkah dalam hidup. Oleh karena itu, menjauhi sifat hasad adalah tanda bahwa seseorang sudah siap menerima lebih banyak nikmat dari Allah. Ketika seseorang mulai bisa merasa senang dengan kesuksesan orang lain dan tidak lagi merasa iri, ia membuka pintu hatinya untuk merasakan kedamaian dan kekayaan. Orang yang terbebas dari sifat iri akan lebih mudah berbagi dan merasa bahagia melihat orang lain sukses. Inilah tanda bahwa hati seseorang sedang dipersiapkan untuk menerima rezeki dan kekayaan yang melimpah dari Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Falaq ayat 5, "Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki." Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga diri dari sifat hasad yang dapat merusak hati dan amal perbuatan. Sifat iri hanya akan merugikan diri sendiri, sementara kebahagiaan sejati datang dari hati yang bersih dan bebas dari perasaan dengki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhilah hasad, karena hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar." Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini mengingatkan kita bahwa sifat iri hati dapat menghapus amal baik yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, menjauhi sifat iri hati adalah langkah awal menuju hidup yang lebih berkah, di mana Allah akan memberikan lebih banyak rezeki. 5. Anda lebih sering berbuat baik tanpa mengharap balasan. Berbuat baik tanpa mengharap balasan adalah tanda bahwa seseorang telah mencapai tingkat kedewasaan spiritual. Orang yang berbuat baik hanya karena Allah, tanpa mengharapkan imbalan dari manusia, adalah orang yang ikhlas dalam segala hal. Keikhlasan ini adalah salah satu sifat yang sangat disukai oleh Allah dan ia akan menjadi magnet rezeki dan keberkahan. Orang yang lebih sering berbuat baik tanpa mengharapkan balasan tidak hanya akan mendapatkan pahala di akhirat, tetapi juga akan diberikan rezeki yang melimpah di dunia. Allah akan mengganti setiap kebaikan yang dilakukan hambanya dengan sesuatu yang lebih baik. Allah berfirman dalam surat Al-Insan ayat 9, "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih." Ayat ini mengajarkan kita untuk berbuat baik dengan niat yang tulus, hanya mengharapkan ridho Allah. Keikhlasan dalam berbuat baik akan mendatangkan rezeki yang berkah dan melimpah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sedekah tidak akan mengurangi harta. Allah akan menambahkan kemuliaan kepada seorang hamba yang pemaaf, dan barang siapa merendahkan diri karena Allah, maka Allah akan meninggikannya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa berbuat baik tanpa mengharapkan balasan dunia akan mendatangkan kemuliaan dan keberkahan dari Allah. Orang yang ikhlas dalam beramal baik akan menerima imbalan yang jauh lebih besar, baik di dunia maupun di akhirat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kekayaan yang sejati bukanlah yang hanya terlihat oleh mata, tetapi yang dirasakan oleh hati. Ketika seseorang mulai menunjukkan tanda-tanda seperti ketenangan batin, rasa syukur, kesabaran, kebersihan hati dari iri, dan keikhlasan dalam berbuat baik, itu adalah pertanda bahwa Allah sedang membuka jalan menuju kekayaan yang penuh berkah. Proses ini adalah bentuk tarbiyah dari Allah agar hambanya siap menerima amanah rezeki yang lebih besar. Sebagaimana dalam hidup ini, rezeki bukanlah semata-mata urusan materi, tetapi juga tentang kelapangan hati dan kemampuan menikmati apa yang telah diberikan. Allah tidak akan memberi sesuatu kecuali kepada hamba yang mampu menjaganya. Maka ketika kita mulai merasakan perubahan positif dalam hati dan sikap hidup, jangan anggap itu hal biasa. Itu mungkin adalah pertanda bahwa Allah sedang menyiapkan kita untuk rezeki yang lebih besar. Marilah kita terus memperbaiki diri dan memperbanyak amal saleh dengan ikhlas, tanpa mengharap balasan dari manusia. Karena sesungguhnya, janji Allah itu pasti. Siapa yang bersyukur, bersabar, bertawakal, dan berhati bersih, niscaya kekayaan yang diberi Allah akan jauh lebih berharga dari sekedar tumpukan harta. Ia adalah kekayaan yang membawa ketenangan, keberkahan, dan keselamatan dunia akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Semoga yang menyimak video ini sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya.